Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Safitri dari program studi manajemen. Di sini saya akan menganalisis sebuah saham yang sudah tidak asing lagi di kalangan para investor dan trader. Analisis ini sebagai bentuk tugas dari mata kuliah investasi dan pasar modal dengan dosen pengampu Bapak Isnanda Zainur Rohman SEMM. Saham yang akan saya analisis adalah saham dari PT Aneka Tambang Tbk atau yang lebih familiar dengan saham Antam. Kode sahamnya yaitu ANTM. Baik teman-teman, jadi analisis yang akan saya lakukan ini terdiri dari dua. Yang pertama analisis secara fundamental dan yang kedua analisis secara teknikal. Jadi untuk teman-teman yang akan berinvestasi, ada baiknya teman-teman melakukan kedua analisis tersebut supaya teman-teman bisa mengetahui bagaimana profitability, growth, dan reputasi dari perusahaan yang akan teman-teman tuju. Tentunya teman-teman akan mengetahui track record dari awal mula berdirinya perusahaan tersebut sampai saat ini. Jadi simak baik-baik, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita langsung saja untuk menganalisis secara fundamental dan teknikal saham Antam. Untuk yang pertama, kita akan menganalisis secara fundamental, di mana untuk analisis fundamental di sini saya membagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatifnya sendiri, yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai profil Antam, kedua struktur organisasi Antam, yang ketiga achievement dari Antam, yang keempat corporate social responsibility Antam, yang kelima berita-berita terkait Antam, dan untuk kuantitatifnya sendiri di sini saya akan membahas mengenai finance Antam, baik itu rasio keuangan, laporan keuangan tahunan, growth, dan juga profitability-nya. Baik, langsung saja untuk yang pertama kita lakukan analisis kualitatifnya yaitu mengenai profil Antam. Antam merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia, kegiatan Antam ini mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan juga batu bara. Kemudian Antam ini didirikan pada tahun 1968 sebagai badan usaha milik negara atau BUMN melalui merger beberapa perusahaan pertambangan nasional. Nah, untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi ferronikelnya, pada tahun 1997, Antam menawarkan 35% sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, Antam memiliki visi untuk tahun 2030 yaitu menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Untuk mewujudkan visi tersebut, Antam memiliki misi yang pertama yaitu menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktik-praktik industri terbaik dan operasional yang unggul. Kemudian yang kedua yaitu mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga yaitu memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham dan para stakeholder. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Nah, ini adalah riwayat perjalanan dari Antam dari awal berdirinya tahun 1968, kemudian berlanjut ke tahun 70-an. Untuk tahun 90-an ini Antam didominasi memperluas atau melakukan ekspansi operasinya di berbagai wilayah, yaitu Jawa Barat, Banten, dan juga Sulawesi Tenggara. Kemudian sampai akhirnya di tahun 2010 terjadinya penandatangan kontrak EPC proyek CG Atayan. Kemudian untuk tahun 2015 ini ada right issue yang mencakup penyertaan modal negara yang berjalan sukses dengan oversubscription-nya dengan nilai proceed-nya mendekati 5,38 triliun. Kemudian untuk 2017 ini Antam mencapai sejarahnya, yaitu
melakukan produksi dan penjualan ferronikel tertinggi selama Antam berdiri. Dan untuk tahun 2018, kiprah 50 tahun Antam mendukung hilirisasi mineral di Indonesia. Sampai akhirnya masih di tahun 2018, Antam resmi memiliki keseluruhan saham di PT Indonesia Chemical Alumina. Nah, ini adalah perjalanan Antam dari tahun ke tahun. Selanjutnya ini ada produk-produk Antam sebagai komoditas utama perusahaan mereka. Yang pertama, produknya ada nikel, di mana segmen usaha nikel Antam ini terdiri dari komoditas ferronikel dan biji nikel yang dihasilkan dari tambang-tambang nikel di Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, serta pabrik-pabrik ferronikel di Sulawesi Tenggara. Produk yang kedua yaitu ada emas. Segmen emas dan pemurniannya ini terdiri dari komoditas emas, perak, dan jasa pemurnian serta pengolahan logam mulia. Produk yang ketiganya ini ada batu bara melalui salah satu entitas anaknya yaitu PT Indonesia Coal Resource. PT Antam memproduksi komoditas batu bara melalui tambang batu bara Sarolangun yang berlokasi di Provinsi Jambi. Produk selanjutnya yaitu ada bauksit, di mana bauksit ini merupakan sumber utama produksi biji aluminium. Dan yang terakhir yaitu ada jasa eksplorasi. Unit Geomin adalah salah satu dari 5 unit operasi PT Antam. Unit Geomin ini memiliki tugas utama yaitu mengelola dan mengembangkan kegiatan eksplorasi dan pencarian cadangan serta sumber daya mineral yang baru. Nah, itulah beberapa produk-produk Antam yang menjadi komoditas utama mereka. Selanjutnya kita akan beralih ke struktur organisasi dari Antam, mulai dari direksi sampai nantinya akan ada komposisi dari para pemegang saham Antam. Nah, ini dia struktur organisasi dari Antam, dimulai dari jajaran direksinya. Untuk direktur utama ada Dana Amin, kemudian untuk direktur operasi dan transformasi bisnis ada Risono, direktur keuangan dan manajemen risiko yaitu Anton Herdianto, direktur sumber daya manusia dipimpin oleh Lucky Setiawan Suwardi. Kemudian untuk Senior Executive Vice President Transformation ini dipimpin oleh Muhammad Abi Anwar. Untuk Senior Executive Vice President Project ini ada Khoidir Said. Kemudian di sini ada jajaran Dewan Komisaris, di mana terdiri dari beberapa komite ya. Ada komite audit, ada komite Good Corporate Governance, nominasi dan remunerasi, serta ada komite manajemen risiko. Nah, untuk jajaran Dewan Komisaris sendiri, untuk nama-nama lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung lihat di RTI Business. Kebetulan ini saya peroleh langsung dari website resminya dan ternyata tidak ada nama-nama Dewan Komisarisnya. Oke, ini ada head office-nya, kemudian ada unit-unit bisnisnya, project head, sampai ada anak perusahaannya. Selanjutnya di sini ada daftar komposisi kepemilikan saham Antam per Januari 2021. Ini saya peroleh dari sumber Datindo Entricom. Untuk daftar komposisi kepemilikan sahamnya ini dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh per Januari 2021, ada pemodal nasional dan pemodal asing untuk status kepemilikannya. Untuk pemodal nasional sendiri ini ada negara Republik Indonesia dengan total kepemilikan sahamnya 0,000% untuk persentase akhirnya. Kemudian yang kedua ada perorangan Indonesia dengan total kepemilikan sahamnya ini 16,31569%. Selanjutnya ada status kepemilikan dari koperasi dengan persentase kepemilikannya 0,01179%. Kemudian ada yayasan dengan persentasenya 0,03709%. Ada dari dana pensiun, persentase kepemilikannya ini 1,257%. Kemudian ada asuransi dengan status kepemilikannya 2,59%. Kemudian ada bank dengan
persentase kepemilikannya 0,00001%. Kemudian ada perseroan terbatas dengan persentase kepemilikannya ini 66,00981%. Dan yang terakhir ada dari reksadana dengan persentase kepemilikannya 5,20632%. Nah, jadi untuk subtotal sementaranya ini untuk pemodal nasional persentase kepemilikannya berkisar 91,831669%. Selanjutnya ada status kepemilikan pemodal asing, di mana di sini yang pertama ada perorangan asing dengan persentase kepemilikannya 0,20790%. Kemudian untuk pemodal asing selanjutnya ada dari badan usaha asing dengan persentase kepemilikannya 7,9204%. Sehingga subtotal sementara dari pemodal asing ini berjumlah 8,12830%. Untuk totalnya sendiri, gabungan dari pemodal nasional dan pemodal asing, persentase kepemilikannya itu mencapai 100%. Selanjutnya di sini ada laporan kepemilikan saham direksi dan komisaris per Januari 2021. Di sini hanya ada 4 orang yang memiliki saham di PT Aneka Tambang Tbk ini. Yang pertama ada Arif Baharudin, jabatannya sebagai komisaris. Jumlah saham yang dimilikinya yaitu 1.390.000, persentasenya 0,005783. Kemudian ada dari Direktur Operasi dan Produksi, yaitu di sini ada Hartono dengan jumlah sahamnya 12.500 dengan persentasenya 0,000520%. Selanjutnya ada dari Direktur Niaga yaitu Aprilandi Hidayat Setia dengan jumlah sahamnya 31.000, persentasenya 0,001290%. Dan yang terakhir yaitu ada Risono sebagai Direktur Pengembangan Usaha dengan jumlah sahamnya 31.500, persentasenya 0,001311%. Sehingga totalnya untuk kepemilikan saham direksi dan komisaris ini jumlah saham totalnya ada 1.465.000, persentasenya 0,006094%. Masih diperoleh dari sumber yang sama yaitu Datindo Entricom. Nah, di sini ada juga pemegang saham pengendali dari PT Aneka Tambang Tbk per Januari 2021. Yang pertama ada dari Indonesia Asahan Aluminium Persero, di mana jumlah sahamnya mencapai 15.629.999,99% dengan persentase kepemilikannya 65%. Kemudian yang kedua untuk memegang saham pengendalinya ada dari negara Republik Indonesia tentunya, dengan jumlah sahamnya sebanyak 1 dan persentase kepemilikannya 0,000%. Sehingga total jumlah saham dari keduanya ini mencapai 15.620.000% dan persentase kepemilikannya sekitar 65%. Selanjutnya kita beralih ke achievement atau prestasi dan penghargaan yang diraih Antam dari tahun ke tahun. Nah, ini ada beberapa prestasi yang diraih Antam. Yang pertama, Antam meraih penghargaan The Most Promising Company in Entrepreneurial Sauce. Ini yang dilaksanakan oleh BUMN pada tahun 2019. Kemudian yang kedua, Antam meraih penghargaan ASEAN Mineral Award 2019 di Thailand. Nah, ini untuk tingkat internasional. Selanjutnya, Antam masuk ke dalam 38 perusahaan yang meraih ESG Awards tahun 2020. Selanjutnya, Antam juga memiliki prestasi di tahun 2020 yaitu dari 4 penghargaan proper hijau hingga masuk ke 10 perusahaan ASEAN Asset Class. Ini berarti masuk ke taraf internasional ya prestasi Antam. Selanjutnya masih banyak. Ini kebetulan kebanyakan tahun 2019 karena di websitenya
memang kebanyakan Antam itu mendapatkan prestasi dan penghargaannya tahun 2019. Yang pertama, Antam mendapatkan penghargaan sebagai Investor Award 2019, Best List Company sektor pertambangan. Kemudian Antam mendapatkan penghargaan Indonesia Innovative Business Award 2019 kategori pertambangan logam dan mineral. Kemudian Indonesia Corporate PR Award atau IPRA 2019 sebagai top 3 perusahaan pertambangan terpopuler 2019 kategori pertambangan. Kemudian Antam juga meraih penghargaan sebagai Indonesia Good Corporate Governance Award 2019, menempati first the best Indonesia GCG Implementation 2019 kategori Sus Public Company Sector Mining. Kemudian Antam juga meraih penghargaan sebagai Social Business Innovation Award 2019 top 5 kategori pertambangan. Kemudian Antam juga meraih penghargaan di RRI BUMN Award 2019 sebagai peringkat gold kategori Brand Strength and Social Economic Contribution. Oke, selanjutnya ini ada Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial Antam dari tahun ke tahun. Nah, untuk yang pertama ini Antam di tahun 2016 melakukan bakti sosial unit bisnis pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Seperti yang kita tadi sudah ketahui bersama di awal, Sulawesi Tenggara ini menjadi salah satu operasi dari pertambangan Antam, sehingga mereka melakukan tanggung jawab sosial di wilayah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Kemudian di tahun 2017 Antam mendukung upaya pemulihan pasca banjir Belitung Timur. Nah, untuk Belitung Timur sendiri menjadi salah satu wilayah operasi mereka, sehingga mereka melakukan tanggung jawab sosial di wilayah tersebut juga. Kemudian Antam melaksanakan program CSR di bidang pendidikan di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya yaitu di tahun 2020 Antam melakukan tanggung jawab sosial berupa sinergi Antam dan Pemda Kolaka membangun pasar Bokeo Laduna, kemudian melakukan pelatihan batik intensif selama 4 bulan di Entiko. Antam juga menyalurkan dananya melalui program kemitraan tahap 2 di Sulawesi Tenggara. Antam membangun taman baca di Halmahera Timur untuk tingkatkan budaya literasi. Kemudian Antam menggelar sunatan massal di Kecamatan Pomala. Next, ini ada berita-berita terkait Antam. Kemudian akan dibahas juga kenapa sih Antam layak dipilih untuk berinvestasi. Nah, ini berita-berita terkait Antam. Yang pertama, Antam mencatatkan kenaikan corporate credit rating 2021. Nah, untuk berita yang pertama ini lumayan cukup positif untuk para investor, karena ini berita yang cukup menarik, di mana Antam mencatatkan kenaikan corporate credit ratingnya di tahun 2021 ini. Seiring dengan pertumbuhan kinerja produksi dan penjualan komoditas utamanya, serta keberlanjutan dalam pengembangan hilirisasi perusahaannya, perusahaan Antam ini turut didukung oleh outlook pertumbuhan kinerja produksi dan penjualan biji nikel di pasar domestik, serta kemampuan Antam dalam mengelola likuiditas perusahaan. Nah, capaian kinerja positif ini pun merupakan hasil dari penerapan protokol kesehatan yang tepat dan konsisten di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, peningkatan nilai tambah produk, optimalisasi tingkat produksi dan penjualan, serta implementasi pengelolaan biaya yang tepat dan efisien memberikan kontribusi yang mendukung pertumbuhan kinerja positif perusahaan. Selanjutnya, di sini ada berita juga. Antam menunjuk Bapak Yulan Kustian sebagai Senior Vice President Corporate Secretary. Selanjutnya ada berita di mana Antam mencatatkan
kinerja positifnya pada triwulan pertama pada tahun 2021 dengan laba tahun berjalan sebesar 630,38 miliar. Ini sangat positif ya untuk para investor, karena ini menjadi peluang bagi mereka untuk mendapatkan dividen dan juga kenaikan saham Antam. Selanjutnya, Antam meluncurkan emas tematik edisi Idul Fitri tahun 42 Hijriah. Antam juga menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2020. Kemudian Antam kembali bekerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya ada berita Antam yang meluncurkan emas edisi Imlek tahun kerbau. Kemudian Antam mendapatkan persetujuan ekspor biji bauksit tercuci sebesar 1,89 juta weight metric ton. Kemudian Antam mencatatkan pencapaian kinerja positif yang mendukung pertumbuhan profitabilitas kinerja keuangannya pada tahun 2020. Selanjutnya Antam berpartisipasi dalam gerakan nasional donor plasma konvalesen bersama Satgas BUMN Kalimantan Barat. Kemudian Antam juga menjadi bagian tetap dari indeks LQ45 dan IDX 30 di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya Antam menargetkan pertumbuhan kinerja produksi dan penjualan yang positif di tahun 2021. Nah, kemudian untuk teman-teman mungkin yang akan berinvestasi terutama di saham Antam ini, mengapa sih saham Antam layak dipilih? Berdasarkan beberapa penjelasan kualitatif tadi, kenapa sih Antam layak dipilih? Yang pertama, Antam termasuk perusahaan sahamnya itu sudah masuk ke dalam kategori blue chip, dimana blue chip sendiri artinya perusahaannya itu baik secara fundamental ataupun keuangannya sudah mapan, kemudian sudah banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh Antam. Kemudian blue chip sendiri di sini artinya Antam termasuk ke dalam kapitalisasi pasar yang besar, di mana yang termasuk ke dalam blue chip sendiri kapitalisasinya itu mencapai miliaran rupiah, dan Antam termasuk ke dalam kategori ini, sehingga ini dapat dibilang aman untuk para investor dan cukup terpercaya karena kredibilitasnya sudah cukup tinggi. Kemudian selain itu Antam juga potensi harganya itu memiliki peluang mengalami peningkatan. Hal ini karena sektor nikel di dunia saat ini sedang positif dan diperkuat lagi dengan rencana Tesla membangun pabrik mobil listrik dan rencana pendirian holding baterai. Ini tentunya mendukung perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, khususnya ini Antam, memiliki aura-aura positif gitu untuk para investor, sehingga ini memiliki peluang yang cukup besar untuk kedepannya harga saham Antam ini akan mengalami kenaikan. Kemudian selanjutnya, selain dari blue chip tadi, potensi harga, Antam juga seperti yang tadi saya sudah jelaskan memiliki banyak sekali prestasi baik di nasional maupun di internasional. Selanjutnya yaitu Antam juga memiliki positive news atau berita-berita positif terkait Antam, salah satunya yang barusan terlihat di poin kedua, di mana sektor nikel saat ini sedang mengalami tren yang cukup positif, apalagi diperkuat dengan rencana Tesla untuk membangun pabrik mobil listrik. Kemudian ada juga berita Antam, di mana Antam ini menempati urutan pertama dalam 10 saham paling diburu investor dengan jumlah volume transaksinya 6,635 triliun. Ini per Desember 2020. Ini dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, ini cukup menarik ya, karena ternyata Antam bisa mengalahkan saham-saham yang lebih tinggi dibandingkan Antam gitu. Dimana seperti yang barusan saya sudah jelaskan, di Desember 2020 ini Antam menempati urutan pertama sebagai saham yang paling diburu oleh investor.
Dan yang terakhir yaitu growth. Tingkat growth Antam ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dibandingkan dengan para kompetitor di industri pertambangan. Nah, untuk growth-nya sendiri nih nanti saya akan bahas di bagian finance dan juga analisis teknikal. Next. Nah, kemudian Antam juga ini dapat dibilang sebagai good investment for long term. Artinya Antam ini baik untuk dijadikan sebagai investasi jangka panjang karena ada beberapa keunggulan Antam. Yang pertama, tingkat imbal hasil bagi pemegang saham yang baik, posisi finansial yang kuat untuk berinvestasi, kemudian manajemen yang berpengalaman dan memiliki tata kelola yang baik, beroperasi secara berkelanjutan dan sukses selama lebih dari 4 dekade. Kemudian proyek-proyek yang solid di komoditas nikel, emas, dan alumina. Tingkat margin dan imbal hasilnya pun di atas rata-rata industri. Kemudian Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal. Kemudian selain itu, prospek masa depan Antamnya ini memiliki prospek yang baik dengan cadangan mineralnya ini yang besar, yang baru akan dikembangkan sepenuhnya. Kemudian operasi terintegrasi secara vertikal, basis aset yang terdiversifikasi, kemudian kemampuan yang teruji untuk menemukan dan mengembangkan deposit yang ada menjadi tambang yang menguntungkan. Nah, barusan sudah dibahas mengenai analisis kualitatifnya. Selanjutnya kita akan beralih ke analisis kuantitatif. Nah, di sini lebih kepada finance-nya ya, mengenai rasio keuangan, annual report, growth, dan juga profitability-nya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai rasio keuangan dari Antam. Di sini ada beberapa rasio. Yang pertama ada ROE, DER, PER, PBVR, dan juga dividend yield. Di sini saya membandingkan rasio keuangan Antam dengan beberapa kompetitornya yang dapat dibilang menjadi kompetitor yang cukup kuat dalam bersaing dengan Antam. Oke, di sini saya menggunakan simbol berupa warna, di mana warna abu-abu menunjukkan itu memperoleh ranking pertama atau posisi pertama, artinya lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang warna oranye ini menempati posisi kedua, warna hijau muda menempati posisi ketiga, dan warna merah ini menempati posisi keempat. Oke, kita langsung saja ke ROE atau Return on Equity, di mana ROE ini merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersihnya untuk para investor dengan menggunakan modalnya sendiri. Di sini yang menempati urutan pertama yaitu Antam dengan jumlah ROE-nya 12,72%. Kemudian untuk posisi kedua ditempati oleh Inco yaitu 6,56%, posisi ketiga ditempati oleh BRMS 0,88%, dan yang terakhir yaitu TINS 0,80%. Nah, sebagai info untuk teman-teman, semakin ROE-nya itu mendekati 100%, artinya itu semakin baik perusahaan tersebut. Di mana ROE bernilai 100% ini menandakan bahwa setiap Rp1 ekuitas pemegang saham dapat menghasilkan Rp1 dari laba bersih perusahaannya. Selanjutnya kita beralih ke DER atau Debt Equity Ratio. Seperti namanya, debt artinya berarti utang, equity artinya modal, di mana ini semakin kecil harusnya semakin baik gitu. Dan sebaliknya, semakin DER dari suatu perusahaan itu besar, artinya itu patut dipertanyakan kenapa hutangnya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan equity-nya. Di sini debt yang paling kecil diperoleh oleh Inco sebesar 13,28%. Kemudian posisi kedua diraih oleh BRMS sebesar 17,58%, dan posisi ketiga diraih oleh Antam sebesar 65,11%, dan yang terakhir yaitu TINS 170,15%. Nah, untuk DER sendiri ini semakin besar perusahaan, tentu DER-nya juga tidak mungkin rendah sekali ya, karena banyak sekali biaya-biaya yang harus ditanggung gitu, baik biaya operasional, pemasaran, dan yang lainnya. Tetapi selama DER-nya itu tidak mencapai sampai 100%, itu masih dikatakan aman. Intinya debt-nya itu harus lebih rendah
dibandingkan dengan si equity-nya. Selanjutnya kita beralih ke PER atau Price Earning Ratio, di mana rasio ini membandingkan antara harga saham sekarang dengan jumlah laba per lembar saham. Rumusnya harga saham sekarang dibagi dengan EPS. Jadi untuk PER sendiri di sini semakin PER-nya tinggi, artinya itu semakin mahal juga sahamnya. Untuk PER normalnya sendiri ini untuk saham berkisar antara 10 sampai 20 kali, itu yang normalnya. Sedangkan untuk saham dengan PER di atas 20 kali, investor harus mencermati nih apakah pertumbuhan laba bersihnya cukup tinggi juga atau tidak. Jadi saat kita menganalisis saham, PER itu semakin rendah artinya semakin baik. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang blue chip atau terkenal dan besar seperti Antam dan Inco, ini biasanya PER-nya cukup tinggi, tetapi yang lebih baiknya sih kita mencari perusahaan yang bagus tetapi PER-nya masih rendah. Jadi kita bisa mengharapkan pertumbuhan dari saham perusahaan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, untuk PER-nya sendiri di sini yang paling rendah diraih oleh Antam ya, 23,06 kali. Berarti ini sangat baik karena berada dalam batas normal. Kemudian yang kedua diraih oleh Inco 24,34 kali, dan ketiga ada dari BRMS 74,72 kali, serta ini TINS paling besar ya 297,03 kali, ini sangat besar sekali. Selanjutnya kita beralih ke PBVR atau Price Book Value Ratio. Di mana PBVR ini rasio yang membandingkan antara harga saham sekarang dengan nilai buku per lembar saham. Rumusnya harga saham sekarang dibagi dengan book value price-nya. Untuk PBVR ini prinsipnya sama dengan PER dan DER, artinya semakin kecil ini menandakan semakin bagus. Namun perlu diperhatikan juga apabila PBVR ini rendahnya memang karena harga sahamnya turun, itu masih wajar. Tetapi apabila PBVR ini rendah karena ada something di perusahaan tersebut, misalnya ada masalah keuangan ataupun intinya permasalahan internal lainnya, ini patut diwaspadai juga. Di sini diberikan kesimpulan katanya semakin tinggi nilai PBVR-nya mengindikasikan persepsi pasar yang berlebihan terhadap nilai perusahaan, dan sebaliknya jika PBVR-nya rendah maka diartikan sebagai sinyal good investment opportunity dalam jangka panjang. Intinya teman-teman jangan hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi teman-teman juga harus bisa menganalisis dari fundamentalnya tadi seperti reputasinya, kemudian berita-berita terbaru dari perusahaan tersebut seperti apa. Selanjutnya kita beralih ke dividend yield, di mana dividend yield ini berbeda dari prinsip PBVR, PER, dan DER. Semakin tinggi dividen yang dihasilkan dari suatu perusahaan, artinya itu semakin baik. Di mana di sini yang paling tinggi diraih oleh Inco dengan persentasenya 0,98%. Kemudian posisi kedua ini diraih oleh Antam 0,69%. Untuk TINS dan BRMS sendiri di sini tidak ada dividen yield-nya. Di sini saya mengambilnya sumbernya itu langsung dari RTI Bisnis per Mei 2021. Nah, untuk dividen yield-nya sendiri ini teman-teman kalau mau cari perusahaan, carilah perusahaan yang konsisten membagikan dividennya dengan jumlah yang cukup besar, di mana dividen yield-nya itu dianggap normal ketika memberikan dividennya sekitar 2-3%. Nah, tetapi di sini Antam dan Inco ternyata dividen yield-nya di bawah normal ya, di bawah 2-3%. Tetapi memang ada juga beberapa perusahaan yang dividen yield-nya ini bisa mencapai 5-10%, tergantung dari perusahaannya juga, bagaimana hasil dari rapat umum pemegang sahamnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke perolehan rankingnya yang barusan ya. Di sini artinya total perolehan yang semakin besar itu menandakan ada di urutan terakhir ya. Dan jika total perolehannya semakin kecil artinya itu paling unggul di antara yang lainnya. Dimana di sini total perolehan yang paling kecil diraih oleh Inco dengan jumlah 8, posisi kedua ada Antam dengan jumlah 11, posisi ketiga ada BRMS 13, dan yang terakhir ada TINS yaitu 18.
Oke, untuk ini terlihat unggul dari rasio keuangannya itu Inco ya dibandingkan dengan Antam, karena ada beberapa hal juga tadi yang mengungguli Inco. Selanjutnya kita akan beralih ke laporan keuangan atau annual report-nya. Di sini saya masih menggunakan sumber yang sama, RTI Business per Mei 2021. Di sini ada income statement di mana ada net income, revenue, dan net profit marginnya. Yang biru ini menandakan net income, yang pink menandakan revenue, dan yang hijau muda ini menandakan net profit margin. Untuk yang biru sendiri, net income-nya ini 2016 tidak terlihat ya. 2017 mulai terlihat sedikit, kemudian naik di 2018, turun kembali di 2019, sampai akhirnya 2020 sedikit naik, di 2021 turun sedikit lagi. Dan untuk revenue-nya sendiri ini cukup stabil ya, mengalami peningkatan dan penurunan yang lumayan cukup jauh, dimana ini tertinggi ada di tahun 2019 ya, sampai mencapai 32,7 triliun gitu, hampir 8%. Kemudian untuk net profit marginnya sendiri di sini berfluktuatif juga sama, terjadi peningkatan dan penurunan, di mana tertinggi ini untuk NPM-nya terjadi di 2021 sekitar di atas 24,5 triliun. Next, kita ke balance sheet. Di sini ada warna hijau yang menandakan equity, merah liability, yang biru tua aset, yang biru muda ini atau hijau toska ini debt equity ratio-nya. Untuk equity-nya sendiri yang warna hijau ini cukup stabil ya, dimana kenaikan dan penurunannya ini selisihnya sangat sedikit. Untuk yang merahnya juga liabilities ini cukup stabil juga dan cukup aman lah. Tetapi memang lebih baiknya liabilities lebih rendah, yaitu semakin bagus gitu. Untuk asetnya sendiri ini bagus ya, melebihi dari si liability-nya, dimana cukup tinggi, dan ini Antam cukup baik untuk laporan keuangan balance sheet-nya ini neracanya. Yang tertinggi ini diraih di 2018 untuk asetnya, mencapai 33,3 triliun. Selanjutnya untuk yang terakhir yang biru toska atau biru muda ini, debt equity ratio-nya dapat dilihat di atas ya, ini berfluktuatif sama, lumayan cukup tinggi juga ya. Tetapi tidak masalah karena masih diseimbangkan dengan aset yang cukup tinggi juga. Next, kita beralih ke cash flow atau arus kas dari Antam. Di sini ada warna biru yang menandakan financing-nya, kemudian ungu untuk operating-nya, yang hijau investing, dan yang orange, peach, yang peach ini cash reserve, dan yang pink ini net cash change. Di sini sama-sama berfluktuatif ya, terutama ini untuk operating itu lumayan meningkat, turun kembali sedikit, kemudian meningkat, menurun lagi. Investingnya sendiri nih terjadi penurunan di 2017 sangat drastis, kemudian tapi naik kembali, tertinggi ada di 2021. Kemudian untuk financingnya ini mengalami penurunan, kemudian naik lagi hampir mencapai titik awal, tetapi tidak sama persis seperti di awal. Selanjutnya ada cash reserve-nya ini di awal 2016 sangat tinggi, kemudian turun untuk tahun-tahun berikutnya. Dan untuk net cash change-nya sendiri ini tertinggi diraih di tahun 2021 ya, sebesar 1,3 triliun. Next, kita beralih ke earning-nya, di mana ini ada yang hijau untuk dividen per share-nya, yang pink earning per share, dan yang biru tua ini dividen payout ratio. Untuk DPS-nya sendiri ini cukup meningkat ya, tetapi lagi-lagi di 2019 mengalami penurunan, sepertinya memang ada kendala ataupun ada masalah-masalah keuangan di tahun 2019 ini di Antam. Untuk earning per share-nya sendiri ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama di tahun 2020 sangat tinggi sekali, mencapai 36%. Untuk dividen payout ratio-nya ini drastis sekali ya, dari 2016 sampai ke tahun-tahun berikutnya itu stabil, ada di kisaran kurang lebih 35%-an lebih lah, seperti itu. Nah, ini untuk growth-nya teman-teman bisa lihat cukup baik juga, terutama di 2018 ya, tertingginya. Baik revenue-nya maupun net income-nya 2018 ini paling tinggi. Kemudian untuk EPS growth-nya sendiri lagi-lagi 2018 cukup tinggi, disusul dengan 2020, dan terendahnya lagi-lagi di tahun 2019. DPS growth-nya juga sama, 2018 unggul, 2020 sedikit menyusul.
tidak menyusul, ternyata masih di bawah 2018 dan terendah lagi-lagi 2019. Ini untuk 5 tahun ya secara kumulatifnya. Next, ini ada ini ada mungkin kesimpulan dari yang tadi ya untuk revenue net income, EPS, DPS-nya, dan ini ada profitability-nya yang sebelah kanan, di mana ini hampir sama seperti tadi ya, berfluktuatif, naik turun, tapi masih dalam batas normal. Kemudian untuk profitability 2-nya ini, untuk yang return on equity-nya, ROE-nya ini sangat naiknya naik tajam dari tahun ke tahun. Kemudian ROA-nya sendiri sama, ini terjadi kenaikan yang lumayan bagus. Untuk debt equity ratio-nya ini ternyata memang cukup tinggi ya, melebihi dari yang tadi kalau dirata-ratakan. Tetapi ini masih ada kesempatan baik lagi ke depannya untuk Antam karena memiliki prospek-prospek yang cerah. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke analisis teknikal saham Antam. Oke teman-teman, di sini sekarang kita akan menganalisis secara teknikal dari PT Aneka Tambang Tbk. Di sini saya kebetulan menggunakan website Yahoo Finance karena ini cukup mudah dipahami menurut saya. Oke, untuk yang pertama kita akan ke summary-nya dulu dan nanti kita akan langsung ke chart-nya. Ternyata sedang turun. Opennya itu di 2540 dan sekarang harganya sedang 2520 untuk hari ini. Minus 30 atau minus 1,18%. Nah, untuk previous closing sendiri ini 2550. Kemudian ini ada days range-nya di 2500 sampai 2600. Ini untuk volumenya. Dan market cap-nya sendiri ini lumayan besar, 60,558 triliun. Dan ini untuk sekilas chartnya untuk hari ini ya, benar-benar merah semua. Ini sedang jam-jam sekarang tuh menunjukkan pukul 15.38 dan ini memang sedang lumayan turun ya di 2520. Oke, kita langsung aja ke chartnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini chartnya udah muncul. Di sini saya mau ganti dulu ya garisnya jadi candle supaya terlihat jelas penurunan dan kenaikannya. Nah, ini dia udah muncul. Untuk yang hijau berarti itu menandakan harganya yang naik, sedangkan yang merah itu harganya ketika sedang turun. Nah, di sini saya lihatnya dalam 6 months. Oke, untuk 2020. Nah, di sini kita lihat yang paling bawah. Di 2020 ini harganya masih tertingginya itu di angka 1270. Kemudian melesat jauh di awal 2021 ini ke angka high-nya itu 3440 dan ini sangat drastis ya, kenaikannya benar-benar langsung. Kemudian turun kembali di Februari tetapi tidak turun drastis, kemudian naik kembali dan sampai akhirnya sekarang di bulan Mei ini sedang ada di kepala 2 ya, 2000-an. Tetapi ini kemungkinan akan naik lagi ya. Kita sekarang coba lihat menggunakan indikator moving average. Nah, kita pilih periodenya yang 20 aja. Nah, ini dia garis MA-nya atau moving average-nya udah nampak ya. Di sini kita bisa melihat perbandingan harga terkini saham Antam dengan harga rata-ratanya. Apakah berada di bawah atau di atas harga rata-rata? Ternyata ini yang paling terakhir ini ada di atas harga rata-rata, dimana sebelumnya ada di bawah garis moving average ya. Nah, kalau misalkan candle-nya ini udah mencapai di atas garis MA, kalau kebanyakan misalkan nih kebanyakan kayak gini nih, ada di atas garis MA moving average, ini
artinya kebanyakan orang akan hold karena sedang untung atau harganya melebihi harga rata-rata yang garis ini, yang MA. Nah, sebaliknya kalau misalkan harganya ini ada di bawah garis MA, ini kebanyakan orang akan melepas atau stop loss karena rugi, dimana harganya itu kurang dari rata-rata si MA ini. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk fungsi dari garis moving average. Sekarang kita coba bandingkan. Kita coba hapus dulu ya moving average-nya. Sekarang saya mau membandingkan dengan kurva dari pesaing Antam yang cukup berat, yaitu Inco. Kita tambahkan ujungnya CK supaya terbaca. Nah, ini untuk PT Vale Indonesia. Oke, garisnya biru untuk Inco. Kita lihat di sini. Nah, ini untuk garis Inco sama saya pakainya yang 6 bulan, dan ternyata teman-teman bisa lihat ya, untuk kenaikannya ini jauh sekali dengan Antam, di mana Antam jauh memimpin ya. Kenaikan Antam benar-benar drastis sehingga tidak heran sih banyak para investor yang memburu saham Antam gitu. Walaupun sebenarnya Inco juga sama-sama blue chip sama dengan Antam, apalagi tadi setelah dilakukan perhitungan rasio keuangan ternyata Inco malah lebih unggul ya dibandingkan Antam. Tetapi kalau secara teknikal bisa dilihat naik turunnya harganya itu jauh tertinggal gitu dibandingkan dengan Antam. Ini selisihnya jauh sekali. Nah, itu dia perbandingan dari Inco dan Antam. Kita coba lihat dalam 1 tahun ya, coba. Ini pasti sedikit panjang. Oke, nah ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Oke, nah di awal-awal ini memang sama ya. Ini di bulan Juli 2020 ini masih kayak sejajar, masih saling balapan. Tetapi Antam meninggalkan si Inco ini jauh sekali di mulai 2020 akhir, kemudian naik melesat di 2021. Dan ini kemungkinan masih akan naik kembali karena ada isu-isu positif ya, dimana angin-angin segar yang mengatakan bahwa Tesla yang tadi saya sudah katakan akan membangun holding seperti itu ya, mobil listrik, dimana ini akan menguntungkan bagi semuanya. Tetapi ini terutama Antam sih yang bakalan melesat lagi ya, melebihi dan meninggalkan para kompetitornya. Nah, mungkin itulah sekilas analisis teknikal dari saya mengenai Antam dan membandingkan dengan salah satu pesaing beratnya yaitu Inco. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama, Antam menjadi perusahaan yang sahamnya menjadi leader di subsektor basic materials. Kemudian yang kedua, Antam menjadi salah satu saham yang banyak diburu investor. Selanjutnya, Antam memiliki prospek yang cerah untuk kedepannya karena secara keuangan cukup sehat, dan untuk teknikalnya pun cukup menjanjikan karena selalu mengalami tren yang positif. Dan yang terakhir, Antam juga cocok untuk investasi jangka panjang karena beroperasi secara berkelanjutan serta memiliki proyek-proyek yang solid. Sekian presentasi mengenai analisis secara fundamental dan teknikal saham Antam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.